Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandi Aditya Fitra. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem operasi. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada 3 anggota saya, yaitu ada Ariel Khalid Ismail, Erlita Sofianti, dan diri saya sendiri, yaitu Riandi Aditya Fitra. Oke, jadi ada beberapa yang akan kami jelaskan, yaitu ada 8 komponen di sini mengenai tentang konsep dasar sistem operasi. Yang pertama yaitu ada komponen sistem operasi. Kedua, ada pelayanan sistem operasi. Ketiga, ada sistem calls. Keempat, pemrograman sistem. Kelima, struktur sistem. Keenam, mesin virtual. Dan yang ketujuh, sistem generation. Lalu yang terakhir adalah rancangan sistem. Oke, komponen sistem operasi. Di sini terdapat beberapa komponen sistem operasi, yaitu terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan sistem proteksi, dan command interpreter system. Manajemen proses 1. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses memerlukan sumber daya pada saat eksekusi, seperti CPU time, memori, berkas, dan peranti I/O. Manajemen proses 2. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, kemudian penyediaan mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi dari CPU. Terdiri dari array words atau bytes yang besar. Kemudian, alamat digunakan untuk mengakses data atau shared oleh CPU dan I/O device. Umumnya, main memori bersifat volatile atau tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori, yaitu melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar, kemudian memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan, dan yang terakhir alokasikan dan dialokasikan memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Biasanya, berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, dan backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatil. Selanjutnya ada manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Antarmuka device driver yang umum, menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam, seperti buka, baca, tulis, dan tutup. Kemudian yang terakhir, drivers untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka, untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backupan dari memori utama. Kemudian, sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, yaitu manajemen ruangan kosong, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan yaitu peningkatan kecepatan komputasi, penyediaan data, dan keandalan. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor dan pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi harus memenuhi syarat berikut, yaitu dapat membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Kemudian spesifikasi kontrol untuk diterima. Dan
menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Selanjutnya ada Command Interpreter Sistem Proteksi. 1. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol statement keinginan pengguna umumnya disebut Control Part Interpreter, Command Line Interpreter, dan Unix Shell. Command Interpreter Sistem Proteksi 2. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan serta teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, atau Touch, dan lain-lainnya. Oke, masuk ke tema selanjutnya yaitu mengenai tentang pelayanan sistem operasi. Yang pertama, eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankan atau run. Operasi I/O. Pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, memuat, dan menghapus file. Komunikasi, bertukar informasi dan dilaksanakan melalui shared memory atau message passage. Deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Lalu ada pelayanan tambahan, lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Kemudian ada accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Dan yang terakhir, proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Sistem calls. Sistem calls menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya seperti bahasa C dan C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama yaitu adalah melalui register. Kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program, dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Berikut ini merupakan salah satu gambar atau mekanisme cara memberikan parameter dalam tabel. Next. Jenis sistem calls. Di sini ada 5 jenis sistem calls. Yang pertama, pengendalian proses. Kedua, manajemen berkas peranti, mempertahankan informasi dan komunikasi. Proses kontrol. Selesai, abort. Load eksekusi. Membuat dan mengakhiri proses, mengambil dan mengeset atribut proses, menunggu waktu, wait event, dan signal event, kemudian alokasi dan pengosongan. Di gambar, kemudian ada gambar mengenai tentang eksekusi MS-DOS. Next. Nah, ini merupakan salah satu gambar mengenai tentang Unix menjalankan multiple program. Next. Manajemen berkas, membuat dan menghapus berkas, membuka dan menutup berkas, read, write, reposition, kemudian mengambil dan mengeset atribut berkas. Manajemen peranti, meminta peranti, melepaskan peranti, read, write, reposition, kemudian mengambil dan mengeset atribut berkas. Information maintenance, mengambil dan mengeset waktu dan tanggal, mengambil dan mengeset sistem data, mengambil proses berkas atau atribut peranti, mengeset proses berkas dan lainnya. Komunikasi, menciptakan menghapus hubungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi, attach atau detach remote device. Komunikasi dapat dilakukan melalui message passing atau shared memory. Berikut merupakan gambar dari mekanisme komunikasi. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel Khalid Ismail mengenai tentang pemrograman sistem. Silakan. Oke, untuk pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan manajemen atau manipulasi berkas, membuat, menghapus, mengcopy, rename, print, memanipulasi berkas, dan rektory. Selanjutnya ada informasi status. Informasi status yaitu terdiri dari tanggal, jam, jumlah memori, dan disk yang tersedia, jumlah pengguna, dan informasi tentang status lainnya. Selanjutnya ada modifikasi berkas, modifikasi isi berkas. Selanjutnya ada mendukung bahasa pemrograman, yaitu kompilator, perakit, dan interpreter.
Selanjutnya ada loading dan eksekusi program. Absolute loader, relocatable loader, linked editor, overlay loader. Komunikasi yaitu menyediakan mekanisme komunikasi antar proses pengguna dan sistem komputer yang berbeda. Sistem program yang paling penting adalah command interpreter atau mengambil dan menerjemahkan user space command selanjutnya. Yaitu yang kelima ada struktur sistem. Struktur sistem yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur sederhana, metode pendekatan terlapis, dan mikrokernel. Untuk struktur sederhana, yang pertama dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Yang kedua yaitu struktur sistem MS-DOS, disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix. Yang pertama yaitu terdiri dari 2 bagian, yaitu antara kernel dan program sistem. Dari kernel yaitu terdiri antara 2 ini, yaitu antarmuka dan device driver. Selanjutnya ada pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Yang kedua, lapisan paling bawah atau perangkat keras. Yang ketiga, lapisan paling atas, antarmuka pengguna. Untuk di bawah ini yaitu ada gambar tingkatan desain sistem operasi seperti yang tertera di sini. Terus selanjutnya ada pendekatan terlapis, yaitu ada keuntungan. Keuntungannya yaitu modularitas AI, mempermudah debug dan memverifikasi sistem AI. Lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem yang lain. Untuk kesulitan, AI hanya bisa menggunakan lapisan di bawahnya. AI tidak bisa efisien dibandingkan tipe yang lain. Untuk mikrokernel yang pertama yaitu menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikan sebagai sistem pemrogram dan level pengguna. Fungsi utama yaitu untuk mendukung fasilitas komunikasi antara program lain dan macam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Untuk mikrokernel yang kedua yaitu ketentuan AI. Ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodif. AI OS lebih mudah ditempatkan pada suatu desain perangkat keras desain, yaitu desain lainnya. AI mendukung keamanan reliabilitas lebih. Contohnya seperti sistem operasi, yaitu True 64 Unix, macOS X, dan QNX. Yaitu selanjutnya ada mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai sistem kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Yang selanjutnya yaitu sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses masing-masing di maaf. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah ini. Masing-masing dieksekusi pada proses sendiri dengan virtual memory sendiri. VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Komputer fisik selanjutnya. Ih.
Mohon maaf agak terlambat sedikit. Itu yang selanjutnya yaitu keamanan bukanlah masalah. Keuntungan penggunaan mesin virtual. Yang pertama yaitu keamanan bukanlah masalah. VM mempunyai perlindungan lengkap pada berbagai sistem sumber daya. Tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Pembagian disk, mini, dan jaringan diimplementasikan pada perangkat lunak. VM sistem adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Dengan VM, perubahan suatu bagian tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. VM, kerugian penggunaan mesin virtual. VM sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan untuk menyediakan duplikat yang tepat dari underlying machine. Harus punya virtual user mode, dan virtual monitor mode. Yang keduanya berjalan di cycle mode. Akibatnya, saat instruksi yang hanya membutuhkan virtual monitor mode dijalankan, register berubah dan bisa berefek pada virtual user mode. Bahkan bisa merestart VM. Waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spooling, tapi bisa lebih lambat karena di-interpreted. Selanjutnya ada Java Virtual Machine. Yang pertama yaitu program Java yang telah di-compile adalah platform neutral by code yang dieksekusi oleh Java Virtual Machine atau JVM. JVM terdiri dari pengelolaan kelas, memverifikasi kelas, runtime interpreter, just-in-time, JIT, kompilator meningkatkan kinerja. Yaitu yang selanjutnya ada Java Virtual Machine yang kedua, Java Development Environment. Terdiri dari sebuah compile team environment yang mengubah Java shortcode menjadi bytecode dan sebuah run team environment yang menyediakan Java platform sistem untuk tuan rumah. Selanjutnya ini akan dibawakan oleh saudari Elita. Di poin ketujuh ini ada sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan pada berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasi untuk setiap komputer. Yang kedua, program Syscan mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus tentang sistem perangkat keras dari sebuah data, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, CPU apa yang digunakan, pilihan yang diinstal. Kedua, berapa banyak memori yang tersedia. Ketiga, peralatan yang tersedia. Keempat, sistem operasi pilihan apa yang diinginkan atau parameter apa yang digunakan. Satu kali info diperoleh bisa digunakan dengan berbagai cara. Di poin yang ke-8 ada rancangan sistem, ada masalah, menentukan tujuan dan spesifikasi sistem. Perancangan sistem dipengaruhi oleh perangkat keras dan jenis sistem, sehingga kebutuhannya akan lebih sulit untuk dispesifikasikan. Kebutuhan terdiri dari tujuan pengguna dan tujuan sistem. Pengguna ingin sistem yang enak digunakan, mudah dipelajari, terpercaya, aman, dan cepat. Tapi itu semua sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sebuah sistem. Sistem ingin mudah dirancang dan diimplementasikan, fleksibel, terpercaya, error yang minimal, dan efisien. Masih di poin yang ke-8, ada mekanisme dan kebijakan. Mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu, kebijakan menentukan apa yang akan dilakukan. Pemisahan kebijakan dari mekanisme adalah hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi jika kebijakan akan diubah suatu saat. Kebijakan penting untuk semua alokasi sumber daya dan menjadwalkan masalah. Menentukan perlu atau tidaknya mengalokasikan sumber daya. Mekanisme yang menentukan apa dan bagaimana. Masih di poin yang ke-8 ada implementasi proses 1.
Secara tradisional, sistem operasi ditulis dalam bahasa rakitan, tapi sekarang sering dibuat dalam bahasa tingkat tinggi. Keuntungan ditulis dalam bahasa tingkat tinggi adalah, yang pertama, kodenya bisa ditulis dengan lebih cepat. Kedua, lebih padat. Ketiga, mudah dimengerti dan didebak. Implementasi proses 2. Sistem operasi yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi akan mudah dipindahkan ke perangkat keras lain, tapi bisa mengurangi kecepatan dan membutuhkan penyimpanan yang sangat banyak. Oke, Dik, ada tambahan nggak, Dik? Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tentang konsep dasar sistem operasi dari ke-8 tema tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.